Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Udaya Adiguna, mahasiswa D3 Manajemen Perusahaan Universitas Semarang dengan NIM B1332000102. Nah, kali ini aku ingin sedikit mereview tentang komunikasi di mata kuliah kepribadian, di mana dari berbagai informasi yang ada, komunikasi itu merupakan proses menghasilkan makna dengan mengirim dan menerima simbol antara komunikator dengan komunikan. Setiap makhluk hidup itu kan pasti melakukan komunikasi ya, dan itu tidak bisa dihindari, entah komunikasi dengan diri sendiri atau dengan orang lain tuh kita pasti akan melakukan proses ini, yakni komunikasi. Nah, maka dari itu melalui tugas mata kuliah ini saya ingin bercerita tentang pengalaman komunikasi yang menurut saya cukup unik, menarik, menantang juga, karena mungkin kejadian ini tuh nggak akan berulang di tempat dan waktu yang sama. Dan waktu itu saya ingat banget, saya berpengalaman menjadi seorang koordinator liputan sebuah majalah lokal di kota Semarang sekitar tahun 2013 sampai 2014. Di mana jadwal dan penempatan tim di beberapa penugasan agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar itu semuanya ada di saya sebagai koordinator. Nah, dalam setiap komunikasi yang saya lakukan tersebut, tentu saya sudah membreakdown. Ada beberapa banyak macam komunikasi. Yang pertama, sebagai koordinator liputan, saya menerapkan komunikasi intrapersonal, di mana komunikasi dengan diri saya sendiri melalui ide, melalui proses kreatif, pemikiran apa yang ada di dalam diri saya untuk majalah saya, agar semua perjalanan berjalan dengan baik, menyusun jadwal agar waktunya efektif dengan pertimbangan beberapa faktor. Itu di yang pertama. Nah, yang kedua, saya menerapkan komunikasi interpersonal, di mana komunikasi ini dilakukan antar pribadi dalam setiap penugasan dari saya sebagai koordinator ke para peliput atau para reporter. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi kelompok. Komunikasi satu tim yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama, yakni kualitas berita dan pendukungnya agar sesuai dengan yang diharapkan. Kan tentu butuh sesuatu dari koordinator agar peliput itu tahu di sana harus seperti apa dan output apa yang nanti dihasilkan kepada majalah. Dan yang keempat adalah komunikasi publik. Tentu saya sebagai koordinator nanti akan harus men-setting dulu seperti apa di lokasi, di event, di acara, di berbagai agenda, dan mengkondisikan tim untuk melakukan liputan di acara yang tentu melibatkan banyak pihak, kemudian melibatkan publik. Makanya saya harus berkomunikasi di khalayak secara umum. Dan yang kelima adalah komunikasi massa. Waktu itu masih booming sekali yang namanya Facebook Group dan juga BBM. Makanya saya memanfaatkan media massa, yakni media sosial tersebut sebagai media komunikasi. Contoh kayak pengumuman, kemudian juga informasi-informasi tentang agenda dan juga penjadwalan, itu saya lakukan melalui Facebook Group dan juga BBM karena bisa sampai secara real time, cepat, dan juga bersifat pribadi. Nah, dari beberapa breakdown proses komunikasi pengalaman saya waktu itu, dari itu komunikasi tersebut termasuk dalam jenis pesan informatif karena isinya berupa informasi dan ajakan saya sebagai seorang koordinator kepada para peliput dengan unsur sedikit memaksa, karena memang tugas seorang peliput kan harus bersedia ya kan ditempatkan dimanapun. Jadi semua kegiatan itu tentu sudah dikomunikasikan atau dimusyawarahkan bersama tim, bersama redaktur agar penugasan tersebut terlaksana dengan lancar. Menurut saya pengalaman komunikasi itu akan terbangun secara ini sih, day by day, karena tentu kemampuan setiap hari orang itu kan akan berkembang ya. Nggak mungkin kan orang stagnan terus, kecuali kalau dia hanya lari di satu tempat. Ketika kita mau untuk terjun ke secara langsung atau terjun untuk menangani langsung, aku yakin pasti proses komunikasi itu akan meningkat hari demi hari. Seperti itu sih pengalaman komunikasi saya, udah sekitar 8 tahun yang lalu, tapi masih sangat mengena dan masih sering banget saya pakai sampai dengan sekarang. Terima kasih, saya Udaya Adiguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.